Monggo enten mboten? Wektale dimajukan iki nggih. Majukan jam 8. Ternyata jam 8 wis padha mari trawehe niki. Nggih, monggo. Kalau nanti menjumpai wonten salah sekalipun pondok pesantren itu ngawontenaken penggalangan dana menika ngawontenaken ijazah kubro sing isine niku wirid-wirid wirid-wirid atau salawat. Jadi sebagian besar niku tertarik kali fadilah wirid menika. Terus sing damel memperlancar rezeki, mahabbah, kekebalan dan lain sebagainya. Niku terus itu. Nggih. Niku hal-hal sing kados ngoten niku nek teng dunia tasawuf niku mboten enten nilaine. Jadi untuk tasawuf mboten ngoten niku sing dicari. Tapi niku secara syarak mboten terlarang, oleh-oleh mawon secara syarak. Tapi niki mangke nggih ngoten, dadi panggah dhek niku oleh lah panggah ning kulit mawon. Oleh namung ngoten niku. Jadi mungkin hasil dhek dengan amalan-amalan kados niku hasil oleh kekeramatan, ya oleh kur ngoten niku tok, tapi ora bakal iso wusul. Paham ya? Enten malih? Tapi senajan ngoten niki nggih enten pentinge lho niku nggih ya. Ngoten niku enten pentinge keranten niku mangke kan kedah enten sing membidangi masing-masing nggih. Jadi misalnya koyok ngoten niku mungkin aurat-aurat kaitan sing kok pengobatan sak penunggalane. Sebab masyarakat niku nggih kathah sing butuh ngoten niku. Lha iki nek gak enek sing iso niki mangke lak ya malah mboten pas niki mangke. Jadi ya pancen kudu enek sing ngayahi ngoten niku ya. Tapi niki dalam konteks tasawuf niku mboten pas namung ngoten tok. Artine ilmu tip niku penting niku ya. Ilmu tip niku penting. Nah, ilmu tip niku baik dengan cara-cara sing kasat mata bisa dengan cara-cara batin. Sebab oleh Imam Syafi'i diakui niku jadi ada dua ilmu yang penting menurut Imam Syafi'i. Pertama ilmu fikih, yang kedua ilmu tip. Karena ilmu agama itu nanti berkaitan dengan rohaninya, ilmu tip ini berkaitan dengan jasmaninya. Nah, kedua-duanya rohani dan jasmani ini semuanya harus sehat semua. Kalau nanti rohaninya sehat tapi jasmaninya rusak, niki jadi masalah. Apalagi kalau jasmaninya itu sehat tapi rohaninya bobrok, dan ini malah lebih masalah nih. Monggo enten malih. Nuwun dawuh, Bu. Kalau aku dipun sebutaken mboten usah kederen saged nembus alam malakut ngoten nggih. Nggih. Nyuwun dijenengaken alam-alam niku wonten pinten mawon kalih sifat-sifatipun. Nggih. Wonten istilah-istilah tasawuf niku mangke wonten alam mulki. Alam mulki niki alam sing ketok awake dhewe ngeten niki alam mulki. Terus wonten alam malakut. Alam malakut itu alam malaikat. Jadi napa? Sistem kerja malaikat. Sistem kerja malaikat. Gampangane ngoten mawon kita memahami nggih. Niku mangke wonten pendefinisian teng mriku pun lewat napa malah dereng niki mangke. Niku wonten. Jadi wonten alam malakut, terus inggile malih alam jabarut. Jadi senajan kita ada alam malakut niku mangke enten sing luwih dhuwure neh alam jabarut. Alam jabarut niki sebab kekuasaan mutlak niku di tangan Allah. Malaikat niku hanya bertugas untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Senajan niku apa yang dikerjakan malaikat itu seringkali sudah kita perhatikan merupakan sesuatu yang sudah di luar nalar. Di luar nalar, tapi itu semuanya tidak lepas dengan alam jabarut. Kemudian yang paling atas alam lahut. Nah, niku mangke enten istilah-istilah niku dalam
dalam tasawuf ngoten niku. Ampun. Enten malih Sifat-sifatipun, Gus. napa? Sifat-sifatipun. Kan secara teori ini kan sakit ditembus ya. Oke, tapi penembusan ini ku tidak dengan akal atau penembusan itu dengan mata kepala, tapi tembus niku lewat basirah, lewat mata batin, bisanya menembus ke sana itu lewat mata batin. Mulane menungso niku sampai didhawuhi ngeten, di satu sisi menungso itu luwih cilik daripada alam. Tapi di sisi lain menungso itu luwih gede timbangane alam. Mergo napa? Menungso niki mangke nek basirahnya sudah sempurna bisa tembus pada seluruh alam. Mulane luwih gede. Tapi secara lahiriah pancen menungso luwih cilik timbangane alam niku. Paham nggih? Enten malih? Nah, mulane sampai di istilahnya mengko nek sing menungso ku luwih cilik timbangane alam, jadi seolah-olah manusia itu adalah miniatur alam. Tapi kalau nanti yang memandang bahwa manusia itu lebih besar daripada alam, alam ini adalah miniatur manusia. Akhirnya ngoten. Mulane menungso niku mulane to Gusti Allah yang dawuhne fi ahsani taqwim. Jadi memang bentuk yang sangat sempurna. Sangat sempurna. Maka pada diri manusia itu sudah mencakup seluruh alam niki. Nah, cuman kita ora krasa ngoten tok. Mergo urung teko kono. Enten malih? Yun pengertosan masalah kata-kata musonef kali mu'alif itu perbedaannya nopo kata-kata musonef mu'alif terus menawi Ibnu Athaillah itu musonef nopo mu'alif berbeda. Nomor kali kaitanipun kali hadis pun kanjeng Nabi yang nerangaken menawi surga itu dipun buka di bulan Ramadan. Terus malih rokok dipun kunci, terus setan-setan dipun belenggu ngoten nggih. Terus sing kula maksudaken niku lek di bulan Ramadan niku kok tasih wonten kegiatan sing min amali syaitan. Atas min amali syaitan ngoten niku kados pundi pengertosanipun hadis Kanjeng Nabi ngamrangaken masalah setan dipun belenggu niku. Matur suwun. Nggih. Sing pertama napa? Oh, musonef kalih mu'alif nggih. Musonef niku nggih mu'alif niku kadang dianggap sama. Tapi kalau kita melihat dari sisi bahasa, niki mu'alif itu penyusun. Kalau penyusun itu kan sesuatu yang sudah ada kemudian dirangkai disusun. Tapi kalau musonef itu tidak. Musonef itu mewujudkan sesuatu yang asalnya tidak ada. Akhirnya maling ngoten. Nah, iku nek kita telaah dari sisi bahasa. Tetapi seringkali istilah itu dianggap sama antara mu'alif dan musannaf. Oh, niku hanya istilah mawon. Terus yang kedua, masalah niku inti yang ditanyakan bahwa pengertian hadis bahwa di bulan Ramadan itu setan itu sudah dibelenggu. Tapi masih banyak di bulan Ramadan ini perbuatan-perbuatan itu yang mirip dengan perbuatan setan. Nah, yang perlu kita ingat, setan itu faktor eksternal. Yang paling penting, yang paling dominan itu justru pada faktor internal kita.
Lah faktor internal kita itu kita ada nafsu. Ada nafsu. Kan yang apa? Yang mengomandoni, yang menjadi komando atau pemimpin dari diri kita ini hati kita. Hati kita. Dan hati kita ini biasanya berkomunikasinya dengan akal. Dengan akal. Lah ketika berkomunikasi dengan akal, ini nanti kadang-kadang akal itu dipengaruhi oleh nafsu kita. Oleh nafsu kita. Sehingga karena pengaruh dari nafsu itu, akal ini dalam memberi saran kepada hati, ini justru menyesatkan. Tapi tidak terasa. Tidak merasa itu. Hati menyesatkan. Makanya akhirnya langkahnya dia menjadi langkah yang buruk. Jadinya seperti itu. Nah, setan ini sebenarnya dia hanya dompleng. Hanya dompleng. Kalau setan itu tidak bisa nyetir manusia mau kamu begini, tidak bisa. Wong dia pun juga makhluk sama dengan kita. Jadi tidak bisa punya kekuatan, punya kemampuan untuk mengarahkan kita itu tidak ada kemampuan itu. Tetapi setan itu caranya selalu dompleng dengan nafsu kita. Lah nafsu itu kecenderungannya adalah sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang menarik, yang menyenangkan. Lah setan masuk pada nafsu ini memberi bisikan-bisikan itu. Makanya kalau di bulan Ramadan itu ketika setan sudah dibelenggu, memang betul setan sudah tidak mengganggu, tapi nafsu kita kan tetap ada. Nah itu loh, makanya masih terjadi perbuatan-perbuatan yang nyeleweng. Mergo nafsune ora dibelenggu karo Gusti Allah. Lah sing belenggu ya awake dhewe kudune piye? Belenggune lewat poso kuwi termasuk ing belenggu niku. Paham nggih? Enten malih? Saya sing nomor setunggal wau napa enten kejadian satu kitab berbeda musonef dengan mu'alifnya. Kalau mungkin napa enten sing mu'alif sekaligus musonef dan ada yang musonef tapi bukan mu'alif. Jadi ada satu kitab yang musonefnya dan mu'alifnya berbeda, ada satu kitab yang musonef dan mu'alifnya sama. Nggih. Niku mangke sami, sakjane nek sing sering dipakai niku akhirnya sami, antarane mu'alif kalih musonef niku sami. Cuman hanya niku mungkin dipandang dari sisi metodenya. Metodenya seperti ngeten. Kula menulis sebuah karangan. Tapi karangan ini saya ambil dari beberapa keterangan-keterangan. Nah ini berarti saya nyusun. Beda dengan kita dari pemikiran, buah pikiran kita, kemudian kita dari renungan kita, kemudian kita tulis, nah itu namanya tasnif, yang seperti itu. Namun ngoten saja. Ampun. Makanya nek cara ning kitab-kitab hadis sing akeh niku ya mu'alif bahasane. Tapi biasane ora pamandah padha nggih padha mawon antarane mu'alif kalih musannaf. Ampun. Ada senten niku dalail niku lho Mas. Dalail niku kok ne musannaf kan saya Abdul Muhammad Sulaiman Al-Jaziri. Nggih. Tapi kok mu'alifipun kok sinten iki? Saya Basyar nopo sinten ngoten. Sinten? Katese Mboten dalail mboten nggih nek Syekh Al-Jazuli niku nggih. Saya nggih, Syekh Al-Jazuli niku. Mboten wonten sing kedua, sak emut kula nate ngaos niku, kula nate buka isarae nggih mboten enten niku. Nggih namung Syekh Jazuli niku. Niku nek teng kaya kados dalail niku cenderung niku menyusun. Cenderung apa metode-metode menyusun. Jadi mu'alif. Sebab niku sholawat-sholawat yang ditulis oleh Syekh Jazuli itu ada yang muncul dari sholawat-sholawat para ulama, ada yang muncul dari sholawat Nabi, dan ada sholawat-sholawat yang diucapkan oleh sahabat. Itu kemudian yang disusun oleh Syekh Jazuli niku.
Ampun. Enten malih? Wonten. Nggih. Wonten bab dalu menika nakalahipun kun toliban istiqomah wala takun toliban karomah. Bahayanipun menika napa menawi langsung karomah. Lajeng pengertosanipun istiqomah menika nek sak imut kawula napa amal sae walaupun sedikit tapi aktif teman-teman. Yun pengertosan Nggih. Jadi istiqomah niku nek kita melihat dari rangkaian ayat niku innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Jadi wong-wong sing padha ngucap pangeranku kuwi Gusti Allah. Maten-maten dhek istiqomah. Artinya dia di situ istiqomah itu berkelanjutan untuk mewujudkan dari pengakuan Rabbunallah. Maka perilaku keseharian, langkah-langkahnya akan selalu tidak lepas dari pengakuannya bahwa Allah adalah Tuhanku. Jadi nek ngoten, akhirnya banyak yang memberi tafsiran-tafsiran istiqomah itu. Di antaranya ada yang menafsiri istiqomah itu pokoknya selalu meninggalkan perintah-perintah meninggalkan larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Ada yang seperti itu. Tapi istiqomah dalam pengertian bahasa itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan secara berkelanjutan. Itu istiqomah. Itu kalau dalam pengertian bahasanya. Jadi kita terus berkelanjutan seperti dalam istiqomah di sini. Jadi selalu teguh untuk terus selalu menghadap kepada Allah. Jangan berhenti-berhenti. Jadi jangan terkecoh dengan hanya mencari karomah saja. Sampun. Menawi ingkang dipun cari menang karomah wonten itu bahaya nek walaupun diterangkan niku. Sampun diterangkan. Uang niku melane orang memperoleh karomah ini merupakan bentuk ujian. Bentuk ujian. Sehingga kadang-kadang dengan dia sudah sampai pada karomah, ini biasanya dia sudah merasa usul, sudah merasa makrifat, akhirnya mandek ning kono. Nah, terus malih termasuk bahayane nek wong iku nek wis duwe karomah iku bisa jadi dia iku akhirnya duwe rasa sombong, merasa lebih dibanding orang-orang lain. Dan niku bahaya, niku penyakit nek niku. Paham ya? Enten malih? Secara umum mawon saged kita pirsani nggih. Orang-orang yang punya kelebihan niku mawon lho. Nah, jadi karomah itu kan secara umum bisa juga hampir kita artikan seperti itu. Jadi punya kelebihan kayak misalnya DE ngobati gampang waras, DE ndonga gampang mandi barang. Karomah-karomah ini kan termasuk karomah juga yang seperti itu. Lha iku biasa akeh wong sing ngoten niku justru malah sikape sombong niku biasanya. Biasanya sikape sombong. Jenengan goleki iki kok modele lak ngoten-ngoten niku. Ya mungkin ucapannya tidak tampak kesombongan, tapi sikapnya itu sudah menunjukkan kesombongan. Nah niku nek pengen goleki jajal nang YouTube niku lak kuatah niku sing ngoten niku. Ampun. Contohnya niku. Wong nek wis ahli falak betul. Wis ahli falak. Wong iku nek ahli falak itu awalnya berangkat dari dia menguji, berulang-ulang kali menguji. Sehingga karena berulang-ulang kali menguji itu hasilnya malah bisa jitu. Bisa jitu. Nah, karena kejituannya itu loh, itu seringkali dia memunculkan kesombongannya. Memunculkan kesombongan seperti itu. Enten malih? Ampun cekap. Masail nggih.